Bulan ini kita sedang masuk di dalam tema yang baru ya, tentang ketaatan. Saya mau ambil judul hari ini firman Tuhan yaitu mercusuar. Kita semua tahu ya mercusuar ya, tapi saya ada gambar supaya lebih jelas ya. Itu mercusuar. Mercusuar itu adalah menara yang dibangun kadang bisa di tengah pantai, di tengah pulau, atau kadang-kadang di pantai. Nah, tujuannya adalah untuk memancarkan sinar isyarat. Sinar isyarat supaya para pelaut itu enggak sampai mengalami celaka. Disorot seperti itu sehingga mereka tahu mana batas-batas pantai, mana tempat-tempat yang berbahaya. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan posisi kapal. Kemudian saya baca lagi ditulis bahwa untuk membimbing kapal itu bisa sampai kepada tujuan. Nah, mercusuar ternyata di Alkitab kita tuh ada ayat yang pakai kata mercusuar. Kita buka dari Amsal 6 ayat 23, itu dari terjemahan The Message ya. Demikian bunyinya. Sebab nasihat yang baik adalah seperti sebuah mercusuar. Pengajaran yang baik itu seperti cahaya. Disiplin moral adalah jalan kehidupan. Jadi firman Tuhan ini mau katakan kepada kita bahwa nasihat yang baik itu adalah sebuah mercusuar. Seperti kapal tadi. Kapal itu butuh ada mercusuar. Karena mercusuar itu adalah cahaya yang bisa membantu mereka untuk bisa sampai kepada tujuan. Kehidupan kita ini seperti sebuah kapal, betul tidak? Satu saat nanti kita semua ada di tempat perhentian. Tujuan kita yang terakhir, yaitu kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita butuh nasihat yang baik. Kita butuh pengajaran yang baik. Kalau terjemahan baru menurutnya begini. Perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi siapapun kita, baik itu anak-anak, orang muda, baik itu orang tua, kita semua tuh butuh namanya nasihat yang baik. Supaya apa? Supaya kapal hidup kita ini bisa sampai kepada tujuan. Hari-hari ini sedang booming tentang kematian seorang penyanyi rohani ya. Dan saya tadi waktu di situ tiba-tiba kayak Tuhan ingetan gitu loh. Ingatkan bahwa benih itu harus jatuh dan mati. Karena ternyata tadi pagi sempat lewat TikTok itu saya lihat itu banyak yang menyanyikan lagu itu. Walaupun dipotong tidak sampai Yesus penolong yang setianya enggak. Tapi ternyata itu menjadi berbunyi terus sampai pembantu saya bilang begini, lagunya tuh enak ya Cik ya. Jadi saya rasa kita tidak pernah tahu ya, lewat hidup kita, kapal hidup kita ini, kalaulah memang sudah harus berhenti, ternyata berhenti itu mencapai kepada tujuan. Ada banyak orang yang diberkati walaupun kita sudah meninggal seperti itu. Apalagi sekarang ketika kita masih ada. Jangan pernah kita mengabaikan nasihat. Tadi saya nggak janjian sama Pak Tommy ya. Tapi Pak Tommy membacakan ayat. Bahwa kita harus belajar untuk perhatikan setiap nasihat. Nah, ayat 22-nya menulis begini. Kemanapun kamu berjalan, nasihat dan ajaran itu akan membimbingmu. Ketika kamu beristirahat, itu akan menjagamu. Ketika kamu bangun, itu akan memberitahumu langkah selanjutnya. Artinya apa? Kita butuh mendengarkan nasihat. Nasihat yang baik itu didapat dari mana? Mungkin bisa dari orang tua kita. Walaupun kita ini sudah dewasa seperti saya. Kita sudah setengah abad lebih ya. Tapi saya masih punya orang tua. Dan sampai hari ini saya masih perhatikan ketika mereka memberikan peringatan. Mungkin nasihat itu bisa datang dari
gembala komsel, kalau saudara ada di komsel. Atau bisa dari teman, bahkan mungkin dari anak. Karena dikatakan bahwa kalau kita itu suka merhatikan nasihat-nasihat yang baik, khususnya nasihat dari firman Tuhan, maka itu akan menjadi hal yang bisa nuntun kita, bisa membimbing kita. Sehingga bisa memberitahu kita apa langkah selanjutnya. Kalau kita lihat dari firman Allah yang hidup, itu begini nulisnya. Karena nasihat adalah bagaikan seberkas cahaya yang disorotkan ke sudut-sudut gelap dalam pikiranmu untuk memperingatkan engkau terhadap bahaya dan untuk memberi engkau hidup yang baik. Dikatakan di situ bahwa nasihat itu disorotkan ke sudut-sudut gelap dalam pikiran kita. Berapa banyak kita mengalami hal yang demikian. Kita mau ambil keputusan tapi kayak gelap. Nah, pada waktu seperti itu kita belajar. Salomo ini bilang bahwa nasihat, coba dengar lagi nasihat firman Tuhan, nasihat hamba Tuhan, nasihat teman-teman. Dikatakan bahwa sering itu dipakai Tuhan untuk menolong sisi gelap kita. Sehingga ketika kita bangun, kita bisa tahu langkah apa yang harus kita ambil. Bisa dimengerti sampai di sini? Yang bisa anggukkan kepala gini supaya saya tahu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk anggukan kepalanya. Nah, pagi ini saya mau bawa kita untuk melihat satu peristiwa yang dicatat di Alkitab tentang perjalanan di kapal ya, yaitu perjalanan Paulus. Nah, ini agak panjang. Saudara siap? Siap ya? Yang siap lambaikan tangan. Iya, kalau kita baca Alkitab jangan suka diloncat-loncat ya. Kalau diloncat-loncat kita nggak dapat maknanya. Tapi kalau baca satu ayat, pelan-pelan. Terus kayak itu loh, Bapak Ibu punya anak kecil biasa nonton Superbook. Siapa yang tahu Superbook? Nah, itu kan dibilang kayak orang itu masuk di dalam Alkitab. Waktu baca cerita ini bukan dongeng, ini kesaksian hidup. Ini benar-benar terjadi. Kita kayak itu, masuk dalam cerita itu. Sampai kita itu bisa ngerti. Nah, kita bacanya panjang-panjang ya. Tapi waktu saya baca, saya berharap saudara berimajinasi. Peristiwa ini kayak apa? Kisah Para Rasul 27 ayat 21. Ini ceritanya Paulus lagi ditawan, mau dipindahin, mau dibawa ke sebuah tempat yaitu di kota Roma, Italia. Nah, mereka naik kapal tapi dia posisinya sebagai tahanan. Ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Jadi cerita ini akan berakhir dengan kapal mereka itu kandas. Tetapi sebelum kandas, sebetulnya Paulus sudah bilang apa? Jika sekiranya nasihatku dituruti. Ketika kita mendengar nasihat, jangan selalu merasa diri paling pintar, paling pengalaman. Seringkali kita gagal dalam hidup ini karena kita tidak memberikan hati yang baik ketika orang memberi kita nasihat. Contohnya anak kecil kita kasih tahu, jangan main api. Tapi waktu orang tua nggak ada, ini kejadian sama saya punya teman. Anaknya udah diingatin jangan main api. Tapi pas papa mamanya pergi, dia main api persis di sebelahnya spring bed. Jadilah rumah itu habis. Kalau nggak nurut, kamu akan celaka. Nah, selanjutnya ayat 6-7 kita akan masuk dalam kisah ini ya. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Knidus.
Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Ayat 8. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat yang bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Di sini ketika Paulus sudah dipindahkan ke kapal, dikatakan bahwa tadi ayat 6 dan 7, sudah beberapa hari berlayar, hampir-hampir tidak maju. Dikatakan susah payah mereka mencoba berlayar, angin malah tidak baik. Kemudian dikatakan susah payah kami lewati tanjung, ketemu Pelabuhan Indah. Kayaknya bagus Pelabuhan Indah, namanya bagus. Tapi ternyata dikatakan lanjutnya ada banyak waktu yang hilang. Dikatakan lagi di situ, ini sudah sangat berbahaya untuk melanjutkan. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami hal seperti itu dalam kehidupan? Kita seperti sudah berjuang, berusaha, memajukan kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, hubungan rumah tangga kita. Tapi keadaan bukan semakin baik. Bahkan sampai kita merasa, kok banyak ya waktu yang sudah hilang. Pernah alami seperti itu? Nah, dalam keadaan seperti itu, Tuhan taruh Paulus sebagai orang tahanan yang ada di kapal itu. Dia berkata, aku lihat pelayaran ini akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja untuk muatan kapal, tapi untuk kapal juga untuk nyawa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya. Ayat yang ke-11, nanti kita lihat dulu ya, ayat 11 dulu. Kisah Para Rasul 27 ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Mengapa mereka enggak percaya? Karena menganggap, siapa kamu? Kamu kan cuma ahli firman. Kamu bukan ahli pelayaran. Mereka menganggap rendah nasihat itu. Padahal Tuhan taruh Paulus ada di dalam kapal itu. Berapa kali kita juga seperti ini. Tuhan sudah tempatkan orang-orang yang mengasihi kita untuk mengingatkan kita. Mungkin itu bisa pasangan kita atau mungkin itu anak kita. Tetapi mungkin kita bisa kayak perwira ini. Dia anggap rendah. Dia merendahkan Paulus. Dia enggak percaya. Kemudian ayat 12 saya bisa minta tolong dibukakan dari Alkitab. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus. Untuk berlayar terus sampai di situ saja. Kemudian ayat 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Ayat 12 tadi mengatakan bahwa kebanyakan dari orang itu lebih setuju untuk berlayar terus. Padahal Paulus dia melihat, jangan lanjutkan. Saya melihat ini akan mendatangkan kerugian. Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Ini bisa jadi pedoman buat kita ya. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan,
Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita ngerti firman Tuhan ini, harusnya waktu kita lihat semuanya ini kok tidak semakin baik, semakin diupayakan tidak semakin baik, kita harus mulai melihat, karena Tuhan kasih patokan. Kalau jalan orang benar itu makin hari makin terang, bukan makin gelap. Kalau saudara bangun pagi ya, saudara lihat mulai dari gelap mungkin jam 5. Kemudian fajar tuh mulai muncul. Enggak langsung kan enggak langsung, wih panas terik gitu kan, tidak. Pelan-pelan. Dan kita bisa menikmati. Nah Tuhan mau kita juga mengerti seperti itu. Mungkin ketika kita diberi nasihat, mungkin enggak kelihatan ujungnya itu apa. Tetapi waktu kita tahu, oh ini Tuhan mau saya dengarkan. Oh firman ini Tuhan mau saya taati. Walaupun kita masih rasa, loh kalau saya taat ini loh, saya bakal rugi. Bulan lalu kita belajar bagaimana kita tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi kalau ternyata itu kehendak Tuhan, kita bisa ambil keputusan kayak Paulus, stop dulu. Tetapi ini orang-orang kan enggak. Dikatakan kebanyakan dari orang-orang itu lebih setuju untuk maju. Suara mayoritas bukan ukuran untuk kita ikut. Anak-anak muda, jangan sampai kamu salah. Loh temanku itu loh kayak begini. Kita tidak ikut teman, tetapi kita ikut firman Tuhan. Amin anak-anak muda? Iya anak-anak muda ya. Semua anak-anak muda ya. Pak Charles juga anak muda lah. Ya amin ya. Orang tuamu mungkin kasih nasihat. Kayaknya kok enggak keren nasihatnya ya. Tetapi orang tua itu adalah wakil Tuhan. Berapa kali saya ketemu dengan orang-orang yang ketika masih pacaran udah enggak disetujuin. Kalau saya dulu disetujuin. Oh itu oma sama opa tuh seneng sekali sama calon mantu ini. Karena dia lihat yang depan. Haleluya. Nah kalau misalnya anak-anak muda dilarang. Jangan begini loh, ini loh Pak. Kayak bintang film Korea yang paling ganteng itu. Tapi orang tua tuh kadang-kadang dikasih kepekaan yang lebih. Mereka ditaruh Tuhan dalam hidupmu sebagai anak muda. Seperti Paulus. Mari dengarkan nasihat yang baik. Kita lanjut ya, perjalanan ini kita lanjutkan ayat 14 ya, sampai ayat 14. Tetapi, itu tadi kan ada angin sepoi-sepoi. Kayaknya waduh ini pelabuhan indah, ini enak angin sepoi-sepoi. Ternyata setelah angin sepoi-sepoi ini loh. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan di atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Terjadi tidak? Terjadi. Sudah ada angin sepoi-sepoi. Kita kira, wah ini ternyata lanjutannya datang angin badai. Terus tidak berhenti sampai mereka diombang-ambingkan. Kemudian udah buang semua ini muatan kapal. Ayat 19. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Terpaksa dengan tangan mereka sendiri. Artinya apa? Ada kerugian yang terjadi
bukan karena orang lain. Seringkali kita alami kerugian itu karena kita ditipu orang, ya kan? Kerugian karena akibat perbuatan orang lain. Tetapi di sini sampai dicatat akibat ayat 21 tadi itu tidak dengar-dengaran, tidak taat kepada nasihat, dengan tangan mereka sendiri mereka harus mengalami kerugian. Harga yang harus dibayar itu mahal. Hanya persoalan tidak memperhatikan nasihat seorang yang dituntun oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya hari-hari ini, apa yang sedang kita alami? Mari cari nasihat yang benar, cari nasihat yang baik, ikuti nasihat yang baik. Ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Mereka sampai pada taraf sudah rugi dengan tangan sendiri. Mereka jadi kehilangan harapan. Ayat 21 yang sudah saya baca tadi ya. Dan karena beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kata kereta di situ artinya hawa nafsu. Kereta artinya kebohongan, kereta artinya serakah. Waktu saya baca ini bagus juga ya. Jadi kalau segala sesuatu dalam hidup kita dimulai dengan kebohongan, keserakahan, atau hawa nafsu, maka kita akan sampai kepada kesukaran dan kerugian. Kadang anak-anak muda kita nasihatin, pacaran yang baik, tunggu sampai diberkati. Tapi kadang-kadang sudah gak tahan hawa nafsu. Dan kayaknya hari-hari ini lebih sulit menemukan orang yang pacaran kudus. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua yang melayani generasi muda. Karena apa? Ketika kamu memulai kehidupan dengan hawa nafsu, kamu akan mengalami kerugian. Ruginya itu apa? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Dan itu sudah terbukti. Kalau tidak percaya tanya sama papa mamamu. Tanya papa mamamu maksudnya bukan tanya papa mama kamu dulu bagaimana, tidak. Mereka pasti tahu apa akibatnya. Untuk segala sesuatu, kalau kita mulai dari kereta, dimulai dari hawa nafsu, itu akan mengalami kerugian. Coba buka ayat tema kita itu 1 Petrus 4 ayat 14 ya kalau gak salah. Coba saya minta tolong ya kalau gak salah itu ya. Tadi itu sempat waktu di awal itu muncul. Coba di. Bukan. Ayat tema kita 1 Petrus 1 ayat 14, terima kasih. Saya kok tiba-tiba ingat ini ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Itu firman Tuhan bilang begitu. Jangan menuruti hawa nafsu, keserakahan yang mungkin itu pernah menguasai kamu pada waktu kamu belum mengenal Tuhan. Nah, dikatakan di sini tadi kembali ke ayat 21, mereka berlayar dari kereta. Ayat 22, ini luar biasa, Tuhan itu sangat baik. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Di tengah-tengah keadaan yang sudah kacau, ternyata ada firman yang datang melalui hamba Tuhan ini, melalui Paulus. Kenapa Paulus bisa ngomong begitu? Apa dia gak takut? Apa dia juga gak lapar? Sama, pada kapal yang sama. Tapi dia malah bisa berdiri dan berkata,
kamu semua tabah. Sebab dari kita semua yang ada di kapal ini gak ada yang tidak selamat. Semua selamat. Dan memang betul akhir cerita mereka semua selamat. Kenapa Paulus bisa seperti itu? Ayat 23 sampai 25. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di situ. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada apa? Allah. Bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Luar biasa. Paulus bisa berbicara dengan iman. Karena dia menyembah Tuhan yang benar. Ketika kita diajak menyembah Tuhan, mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ketika Paulus dalam keadaan, saya rasa secara manusia pasti ada rasa cemas ya, wajar. Jangan dikira, oh orang yang biasa khotbah itu gak pernah cemas. Pasti ada karena kita manusia. Tetapi kalau kita kayak Paulus, dikatakan bahwa tadi malam Allah yang aku sembah. Artinya apa? Malam-malam di tengah-tengah badai, dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap bersekutu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memberitahu lagi langkah selanjutnya kayak mercusuar. Paulus dapat nasihat dari Tuhan. Nasihat dari Tuhan Paulus sampaikan kepada orang-orang. Saudara mau jadi siapa? Suatu saat Tuhan akan pakai kita jadi Paulus-Paulus. Mau? Saudara mau jadi Paulus-Paulus? Mari rajinlah menyembah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau pakai mungkin saudara di tengah-tengah lingkungan keluarga saudara. Atau saudara di kantor saudara. Yang keadaannya kayak begini. Yang sedang kalut. Yang kayaknya gak ada jalan keluar. Tapi karena ada saudara. Dikatakan kayak ini tadi. Karena engkau. Maka semua ini ikut selamat. Mungkin satu saat kita jadi Paulus. Atau mungkin satu saat kita terima seperti orang-orangnya di dalam kapal. Tuhan kirim. Oh teman komsel kita. Oh saudara kita. Oh Pak Jerry. Oh Bu Febe. Atau mungkin orang yang lebih rendah dari kita. Anak kita. Saya itu banyak mengalami teguran tuh dari anak. Dan saya melihat gini ya, ketika anak bicara, kita tuh jangan selalu merasa gini, wah kamu anak belum tahu apa-apa. Tidak, lebih baik kita itu sebentar untuk diam, berpikir. Kemudian kita tahu, oh Tuhan pakai anak. Dan yang luar biasa itu begini, anak saya waktu itu Jacqueline ya. Jacqueline kecil itu kan dia sekolah di sebuah sekolah yang saya rasa ini sama dengan sekolah Batu Karang ya. Tiap pagi tuh ada ayat hafalan. Kan dia masih SD kelas 1 ayat hafalan. Nah satu saat saya dalam keadaan kalut. Betul-betul saya rasanya kapal saya ini kok kayak sudah mau pecah begitu ya. Udah putus asa. Sepertinya tidak ada titik terang sama sekali. Tapi pagi-pagi anak ini bangun. Kan dia udah hafalin tadi malam. Saya gak tahu dia ngafalinnya. Dia baca ayat itu di depan saya. Dan saat itulah Tuhan memberikan damai sejahtera. Saya tahu bahwa Tuhan pakai anak-anak ini untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, biasakan untuk menghafal firman Tuhan. Karena bukan sekedar itu lewat, dihafalin karena takut dihukum kan. Karena kalau di sekolah dia kalau nggak hafal disuruh berdiri. Nah, tetapi ternyata itu Tuhan pakai untuk memberkati. Tapi kalau kita jadi orang yang sombong, kita hanya mau dengar orang yang bagi kita itu patut dihormati, maka nasihat apapun gak akan mempan. Jadi saya minta kita semua mari bertobat massal ya. Mari kita belajar untuk dengar dululah nasihat. Jangan merasa pintar sendiri. Nah sampai akhir daripada kisah ini adalah mereka betul-betul selamat. Saudara bisa lanjutkan ya. Masih ada peristiwa sedikit lagi di bawahnya. Tapi saya nggak baca. Saudara lanjutkan sampai
case sampai Paulus tiba di Malta ya. Bagus sekali. Tapi satu hal intinya yang mau saya sampaikan pagi ini, mungkin tim PAW bisa mulai naik, bahwa siapapun yang memberikan kita nasihat, uji dengan firman. Beri hati kita untuk mendengar, belajar untuk menghargai, membuka telinga kita. Yesaya 48 ayat 18. Kita berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Ini ayat hafalan. Minggu depan saya yang waktunya di depan itu jaga ya. Saya tanya ayat hafalan minggu lalu ya. Saudara hafalkan ini ya. Oke, kita baca sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Yesaya 48 ayat 18. Jika kamu menaati aku, damai akan datang kepadamu seperti sungai yang penuh mengalir. Hal yang baik akan datang kepadamu terus menerus seperti ombak laut. Weh, luar biasa. Ini janji Tuhan. Kalau kita mau taat kepada apa? Kepada nasihat, kepada ajaran, kepada didikan. Karena dikatakan didikan itu adalah jalan kehidupan. Dikatakan apa? Kamu akan damai. Mungkin situasi belum damai, tapi ada damai Tuhan yang datang kayak sungai yang mengalir. Dikatakan kemudian apa? Hal yang baik itu akan datang. Datangnya bukan satu kali loh saudara, tapi terus menerus seperti ombak. Kalau saudara lihat ombak datang, kita kira udah selesai, ternyata datang lagi. Ini bukan ombak badai, tetapi ini ombak isinya kebaikan Tuhan, kemurahan demi kemurahan, sampai kita bisa katakan anugerahmu itu sangat mempesona. Tapi mari kita taat.